sini kita akan membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu apa itu turunan? Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi. Karena perubahan pada variabelnya disebut juga dengan diferensial. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, kita pelajari dulu apa itu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri sendiri adalah suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, misal sin, cos, tan, kotan, sekan, dan kosekan, atau bisa disingkat dengan CSC. Nah, sebelum itu kita masuk ke rumus trigonometrinya. Inilah rumus dasar turunan. 1. Fx sama dengan sin x, turunannya adalah cos x. 2. Fx sama dengan cos x, turunannya adalah min sin x. 3. Fx sama dengan tan x, turunannya adalah sekan kuadrat x. 4. Fx sama dengan kotan x, turunannya adalah min kosekan kuadrat x. 5. Fx sama dengan sekan x, turunannya adalah sekan x tan x. 6. Fx sama dengan kosekan x, turunannya adalah min kosekan x kotan x. Ini ada soal, diketahui Fx sama dengan cos x jika turunan pertama f ditentukan nilai f aksen pi per 2. Penjelasannya selanjutnya ini tetap ya teman-teman, Fx sama dengan cos x. Selanjutnya ini turunan pertama dari cos x yaitu min sin ya, langsung ini f aksen x sama dengan min sin x. Selanjutnya ini x nya dimasukkan ya teman-teman, jadi f aksen pi per 2 sama dengan min sin pi per 2, karena tadi x ya langsung diganti pi per 2. F aksen pi per 2 sama dengan min sin 90. Kenapa dapat 90? Karena nilai pi itu 180 dan dibagi 2 hasilnya 90, dan hasil selanjutnya adalah min 1. Selanjutnya nomor 2, tentukan nilai f aksen pi per 3 dari fungsi f x cosec x. Ini langsung kita tulis ya teman-teman, Fx sama dengan cosec x. Selanjutnya f aksen x sama dengan min cosec x dikali kotan x. Selanjutnya f aksen x per 3 dimasukkan ya teman-teman, x nya diganti pi per 3 sama dengan min cosec pi per 3. Kenapa pi per 3? Karena tadi x diganti dikali kotan x per 3. Selanjutnya f aksen pi per 3 sama dengan min cosec 60. Kenapa dapat 60? Karena pi nilainya 180 dibagi 3 dapat 60 kali kotan 60 sama. Nilai dari min cosec 60 sama dengan 2 per 3 akar 3 dikali nilai kotan 60 yaitu 1 per 3 akar 3. Selanjutnya kita kalikan teman-teman, ini menjadi min 2 per 3 dikali 1 per 3 akar 3, dan hasilnya selanjutnya min 2 per 9 akar 9 sama dengan min 2 per 9 dikali 3. Ini disederhanakan, 9 dibagi 3 dapat 3 sama dengan menjadi min 2 per 3. Setelah mengenal rumus dasar turunan pertama, kita juga perlu mengetahui sifat-sifat dari turunan fungsi trigonometri. Apa saja sih sifat-sifat dari turunan trigonometri itu? Sifat turunan fungsi. Misalkan U dan V merupakan fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel. Bentuk U aksen dan V aksen merupakan turunan pertama fungsi U dan V. Berikut merupakan sifat-sifat dari turunan fungsi trigonometri. Nomor 1, fx sama dengan k kali u, maka f aksen x sama dengan k dikali u aksen. 2, fx sama dengan u ditambah atau dikurang v, maka f aksen x sama dengan u aksen ditambah atau dikurang v aksen. Ketiga, fx sama dengan u dikali v, maka f aksen x sama dengan vu aksen ditambah uv aksen.
Keempat, fx sama dengan u pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Kelima, fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan vu aksen dikurangi uv aksen per v kuadrat. Spend in a miserable way. Ataskan. Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. A. Fx sama dengan 3 sin 2x plus cos 4x. B. Fx sama dengan x plus sin x per cos x. Dan tentukan nilai f aksen 0. Cara penyelesaiannya. A. Fx sama dengan 3 sin 2x plus cos 4x. F aksen x sama dengan 3 turunan dari sin 2x yaitu 2 cos 2x plus turunan dari cos 4x yaitu 4 min sin 4x. F aksen x sama dengan 3 kali 2 6 cos 2x plus karena 4 kali min sin 4x menjadi 4 min 4 sin 4x. Jadi hasil dari soal fx 3 sin 2x plus cos 4x yaitu 6 cos 2x min 4 sin 4x. Lanjut ke soal berikutnya. Fx sama dengan x plus sin x per cos x. X plus sin x sebagai u, cos x sebagai v. Turunan dari u sama dengan 1 plus cos x. V sama dengan cos x. Turunan dari v sama dengan min sin x. Karena soal berbentuk pembagian, jadi kita menggunakan sifat turunan kelima, yaitu f aksen x sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. F aksen x sama dengan kita masukkan sesuai rumus di atas. 1 plus cos x kali cos x min x plus sin x kali min sin x per cos x kuadrat. F aksen x sama dengan 1 kali cos x sama dengan cos x plus cos x kali cos x sama dengan cos kuadrat x. Karena min x plus sin x kali min sin x jadi plus x sin x plus sin kuadrat x per cos 2x. Karena ini sama jadi bisa dicoret. F aksen x sama dengan 1 plus cos x plus x sin x plus sin kuadrat x. Karena yang ditanyakan f aksen 0, jadi f berubah jadi 0. 1 plus cos 0 plus 0 sin 0 plus sin kuadrat 0. F aksen 0 sama dengan 1 plus cos dari 0 berubah menjadi 1 plus 0 kali 0 sin 0 sama dengan 0 plus 0 sama dengan 2. Jadi hasil dari soal f x sama dengan x plus sin x per cos x sama dengan 2. Sekarang kita belajar sebab kedua dari turunan, yaitu aturan rantai dan rumus umum turunan fungsi trigonometri. Spend in a miserable way.
aturan rantai. Tentukan turunan pertama fungsi Y sama dengan sin 5x dengan aturan rantai. Misal, U sama dengan 5x, maka du per dx sama dengan 5. Y sama dengan sin 5x dapat dinyatakan oleh Y sama dengan sin U, sehingga dy per du sama dengan cos U. Dengan demikian, turunan pertamanya yaitu Y aksen dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx cos U dikali 5. Hasilnya 5 cos 5x. Kedua, rumus umum turunan trigonometri. Dengan aturan rantai diperoleh rumus umum turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Miserable way. Contoh soal rumus umum turunan fungsi trigonometri. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. 1. Fx sama dengan cos 5 min 3x. 2. Fx sama dengan kosekan pangkat 3 2x ditambah 4. Cara penyelesaiannya Fx sama dengan cos 5 min 3x. Misal, Fx cos U. U sebagai 5 min 3x. F aksen X adalah min sin U dikali U aksen dan diperoleh dari rumus umum turunan fungsi trigonometri. Kita masukkan ke dalam rumus di atas. Min sin 5 min 3x dikali min 3 merupakan turunan dari min 3x. Maka hasilnya 3 sin 5 min 3x. Kita lanjut penyelesaian soal dari nomor 2. Fx sama dengan cosec pangkat 3 dikali 2x ditambah 4. Misal, Fx sama dengan cosec pangkat n dikali U, di mana U sebagai 2x ditambah 4. Jadi turunan dari cosec pangkat n dikali U ialah F aksen X sama dengan min n cosec pangkat n min 1 dikali U dikali cosec U kotan U dikali U aksen. Kita masukkan angka ini ke dalam rumus. F aksen X sama dengan min 3. 3 ialah angka 3 ini ya. Cosec 3 min 1 2x plus 4 dikali cosec 2x plus 4 kotan 2x plus 4 dikali 2. 2 merupakan turunan dari 2x plus 4. Min 3 dikali 2 min 6 cosec 3 dikurangi 1 2 2x plus 4 cosec pangkat 2 atau cosec kuadrat ditambah cosec pangkat 1, yaitu diperoleh cosec pangkat 3
2x plus 4 dikali kotan 2x plus 4. Selesai. Lanjut ke pembahasan subbab ketiga, turunan kedua fungsi. Turunan kedua diartikan sebagai turunan dari turunan pertama. Cara menentukannya sebagai berikut. 1. Menentukan turunan pertamanya yaitu f aksen x. 2. Turunkan f aksen lagi terhadap x. Turunan keduanya yaitu f double aksen. Spend in a miserable way. Untuk lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui fungsi f ditanyakan oleh f x sama dengan tan 2x. Turunan kedua dari f yaitu f double aksen. Tentukan a bentuk f double aksen x, b bentuk f double aksen pi per 6. Nah, kita bahas. Diketahui a f x sama dengan tan 2x. Turunan dari tan 2x adalah 2 sekant kuadrat 2x. Setelah mendapatkan turunan pertamanya, kita harus mencari turunan kedua x tersebut. 2 tetap, sedangkan sekant kuadrat 2x menjadi 2 sekant 2x. Sedangkan turunan dari sekant itu sendiri adalah sekant 2x dikali tan 2x. Setelah mencari sekant, turunan dari sekant, kita harus mencari turunan dari 2x itu. Turunan dari 2x adalah 2. Jadi, hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8. Sekant 2x dikali sekant 2x menjadi sekant kuadrat 2x dikali tan 2x. Setelah diketahui f double aksen x sama dengan 8 sekant kuadrat 2x dikali tan 2x, kita harus mencari bentuk dari f aksen pi per 6. Kita tulis kembali. Kita masukkan pi per 6. 8 sekant kuadrat 2x diganti dengan pi per 6 tan 2x diganti pi per 6. Kita coret menjadi 3, coret menjadi 3. Jadi 8 sekant kuadrat pi per 3 dikali tan pi per 3 adalah 8. Nilai dari sekant pi per 3 adalah 2. Karena ini kuadrat 2, jadi kita kuadratkan. Kali tan, nilai dari tan pi per 3 adalah akar 3. Jadi 8 kali 4 akar 3 menghasilkan 32 akar 3. Jadi hasil dari f double aksen pi per 6 adalah 32 akar 3. Pada aplikasi pertama yang kita pelajari adalah gradien atau kemiringan. Seperti yang kita ketahui, gradien dimisalkan oleh huruf M. Sedangkan di bab gradien ini, kita akan membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Rumus persamaan garis singgung sendiri adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Sedangkan garis normal memiliki rumus Y min Y1 sama dengan min 1 per M dalam kurung X min X1. Untuk memperjelas materi tentang gradien, kita coba menyelesaikan 2 soal yang sudah tertera di video kali ini. Soal pertama, tentukan gradien garis singgung pada kurva f(x) sama dengan 4 cos x min pi per 6 di titik pi per 3,2 akar 3. Sedangkan soal kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva f(x) sama dengan min 3 sin dalam kurung x plus pi per 2 di titik pi per 2,0.
Untuk cara mengerjakannya, nomor 1, diketahui fx sama dengan 4 cos x min pi per 6 pada titik pi per 3, 2 akar 3. Yang harus kita cari terlebih dahulu adalah turunan dari X. Turunan dari 4 cos adalah min 4 sin X min pi per 6. Sedangkan yang seperti yang kita ketahui, rumus dari gradien adalah M sama dengan F aksen X. Karena F aksen sudah diketahui, kita tinggal masukkan min 4 sin X min pi per 6. Min 4 sin X kita ganti titik pi per 3, 2 akar 3. Pi per 3 ini adalah sebagai koordinat X, sedangkan 2 akar 3 sebagai koordinat Y. Jadi kita rubah X menjadi pi per 3 min pi per 6. Min 4 sin, lalu pi per 3 dikurang pi per 6 kita sederhanakan menjadi pi per 6. Ini dikali 2 kali 2 menjadi 2 pi dikurang pi. Kita kurung jadi min 4 sin menjadi pi per 6. Min 4 sin pi per 6 adalah 30. Sedangkan min 4 sin, nilai sin 30 adalah 1/2. Jadi hasilnya adalah min 2. Jadi hasil dari gradien garis singgung pada kurva fx sama dengan 4 cos dalam kurung x min pi per 6 adalah min 2. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui f x sama dengan min 3 sin x plus pi per 2 pada titik pi per 2,0. Pertama yang kita harus cari adalah turunan dari min 3 sin, yaitu f aksen x sama dengan min 3 cos x plus pi per 2. F aksen x sama dengan min 3 cos x. Kita rubah pi per 2 ini sebagai koordinat x, 0 sebagai koordinat y. Kita rubah menjadi pi per 2 ditambah pi per 2. F aksen x sama dengan min 3 cos pi per 2 ditambah pi per 2 adalah 2 pi per 2. Kita bisa coret biar lebih mempermudah. F aksen x sama dengan min 3 cos pi, atau pi mudahnya min 3 cos, nilai dari pi sendiri adalah 180. Jadi min 3 nilai dari cos 180 adalah min 1. Jadi f aksen x nya adalah 3. Setelah mencari gradien, kita harus mencari persamaan garis singgungnya, atau biasa disebut PGS. Ini menjadi M ya. Sama dengan PGS ini memiliki rumus yakni Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita masukkan Y min Y1 ini adalah ini koordinat Y, berarti 0. Kita masukkan M adalah 3, X1 adalah koordinat X ini, berarti kita pi per 2. Jadi Y sama dengan
3x min 3 dikali pi per 2. BGS telah diketahui, hasilnya adalah Y sama dengan 3x min 3 pi per 2. Setelah mencari BGS, kita harus mencari persamaan garis normal atau biasa disingkat BGN. BGN sendiri memiliki rumus yakni Y min Y1 sama dengan min 1 per M dengan dalam kurung X min X per 1. Y sama dengan 0 sama dengan min 1 per 3. X sama dengan X min X1 adalah ini pi per 2. Y sama dengan min 1 per 3 X plus min ini berarti 1 per 3 min 1 per 3 dikali pi per 2 menghasilkan pi per 6. Jadi hasil dari garis normalnya adalah Y sama dengan min 1 per 3 X ditambah pi per 6. Selesai. Contoh soal pemonotonan fungsi. Tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos X plus 45 turun untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Cara penyelesaiannya, fx sama dengan cos X plus 45. F aksen X kita misalkan 0. F aksen X sama dengan cos X plus 45 kita turunkan menjadi min sin X plus 45 kurang dari 0. Karena hasilnya negatif, kita sederhanakan dengan dikali min 1. Sehingga hasilnya sin X plus 45 lebih dari 0. Karena nilainya 0, kita ambil sin 0 dan sin 180. Kita cari pembuat 0-nya. Sin X sama dengan sin alpha. Sin X plus 45 sebagai sin X, sin 0 sebagai sin alpha. X plus 45 sama dengan 0 tambah K kali 360. X sama dengan 45, kita pindah ruas menjadi min 45 tambah K kali 360. Misal K sama dengan 0 menjadi X sama dengan min 45 tambah 0 kali 360, hasilnya min 45. Sedangkan jika K sama K1, jadi X sama dengan 360 min 45, hasilnya 315. Sin X plus 45 sama dengan sin 180 derajat. X tambah 45 sama dengan 180 derajat tambah K kali 360. X sama dengan 180. 45 kita pindah ruas menjadi min 45 tambah K kali 360. X sama dengan 135 dari 180 dikurangi 45 tambah K kali 360. K sama dengan 0, jadi X sama dengan 135 tambah 0 kali 360 sama dengan 0, jadi hasilnya 135. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita dapat menggunakan uji tanda. Nah, dalam uji tanda, angka yang kecil ditaruh di kiri, sedangkan angka yang besar ditaruh di kanan. Nah, untuk menentukan mana yang positif, mana yang negatif, kita mengacu pada persamaan yang awal. Jadi, angka yang mudah kita pakai adalah 0. Nilai dari sin X plus 45 kan positif, itu berarti sebelah kiri pol positif selalu berselang-seling negatif gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari 135 atau X lebih dari 315.
soal dari nilai maksimum dan minimum atau stasioner. Diketahui fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan sin x ditambah 50 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan titik maksimum dan minimumnya. Cara penyelesaiannya, kita tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x ditambah 50. Fx sama dengan sin x tambah 50. Turunan pertamanya adalah cos x tambah 50. Lalu kita tentukan titik stasioner yang dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0, maka cos x ditambah 50 sama dengan 0. Cos x tambah 50 sama dengan cos 90. Karena cos 90 nilainya adalah 0. Kita cari pembuat nolnya, yaitu x sama dengan alpha ditambah k kali 360. X tambah 50 sama dengan 90 ditambah k kali 360. X sama dengan 90 dikurangi 50 ditambah k dikali 360. X sama dengan 40 ditambah k dikali 360. Untuk k sama dengan 0, yaitu 40 ditambah 0 dikali 360. Hasilnya adalah 40 derajat. Kita cari pembuat 0 yang kedua, yaitu x sama dengan min alpha ditambah k dikali 360. X ditambah 50 sama dengan min 90 ditambah k dikali 360. X sama dengan min 90 dikurangi 50 ditambah k dikali 360. X sama dengan min 140 ditambah k dikali 360. K sama dengan 1, yaitu min 140 ditambah 1 dikali 360. Hasilnya adalah 220. Menentukan jenis stasioner. Untuk menentukan jenis stasioner, kita menggunakan turunan kedua fungsi f(x). F aksen x yaitu cos x ditambah 50. Ini merupakan turunan pertamanya. Jadi, turunan keduanya adalah f double aksen x sama dengan min sin x plus 50. Untuk x sama dengan 40, maka f double aksen untuk x sama dengan 40, maka f double aksen 40 sama dengan min sin x plus 50, yaitu min sin 40 ditambah 50 sama dengan min sin 90. Nilai dari min sin 90 adalah min 1 kurang dari 0. Termasuk jenis maksimum. Lalu untuk x sama dengan 220, maka f double aksen 220 yaitu min sin x plus 50. Min sin 220 plus 50 adalah min sin 270.
Nilai dari min sin 270 adalah min dalam kurung min 1 atau 1, termasuk jenis minimum. Lalu kita cari nilai maksimum dan minimum fungsinya. Maka F40 sama dengan sin X plus 50. Sin 40 ditambah 50 sama dengan sin 90, yaitu 1. Untuk nilai minimum F220 sama dengan sin 220 plus 50, maka sin 270, yaitu min 1. Jadi titik maksimum adalah 40,1 dan titik minimum adalah 220, min 1. Setelah belajar tentang gradien, kemonotonan, dan stasioner, sekarang kita belajar tentang kecekungan. Nah, di sini terdapat dua soal, yakni pertama, tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos X plus 45 cekung ke bawah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Sedangkan soal kedua, tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan min 3 sin X plus 25 derajat cekung ke atas untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Kita selesaikan soal nomor 1. Diketahui fx sama dengan cos X plus 45 derajat. Dan turunan pertamanya adalah min sin X plus 45. Sedangkan turunan keduanya adalah min cos X plus 45 derajat. Karena yang ditanyakan adalah fx sama dengan cos X plus 45 cekung ke bawah, maka syarat dari cekung ke bawah adalah f double aksen X kurang dari 0, sehingga min cos X plus 45 derajat kurang dari 0. Karena hasilnya negatif, maka kita sederhanakan untuk mempermudah gitu. Dikali dengan min 1, sehingga hasilnya adalah cos X plus 45 derajat menjadi lebih besar 0. Karena nilainya 0, maka yang kita gunakan adalah cos 90. X plus 45 lebih besar cos 90. Setelah mengetahui hasilnya, kita harus mencari pembuat nolnya. Cara pertama, kita langsung saja X plus 45 sama dengan 90. Dari ini ditambah K dikali 6, maksudnya 360. Lalu X sama dengan 90 dikurangi 45, min 45, karena pindah ruas menjadi min, ditambah K dikali 360. Lalu 90 kurangi 45 adalah 45, ditambah K 360. Misal K adalah 0, sehingga X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 45. Untuk membuat 0 kedua, X plus 45 sama dengan min 90 ditambah K 360. X sama dengan min 90 kurang 45 ditambah K dikali 360. X sama dengan min 135
ditambah K dikali 360, maka hasilnya adalah 225. Untuk membuktikannya, kita menggunakan uji tanda. Dalam uji tanda, bentuk uji tanda seperti ini. Maaf miring. Dalam uji tanda, kita taruh angka kecil sebelah kiri dan angka besar sebelah kanan, sehingga angka kecilnya adalah 0, kedua adalah 45, lalu 225, dan yang terbesar adalah 360. Dan untuk melihat tandanya, kita lihat persamaan pertama, yakni cos X plus 45. Kita misalkan X adalah 0, maka 0 tambah 45 adalah 45. Karena cos 45 berada di kuadran 1, sehingga tanda antara 0 dan 45 adalah positif, lalu ini negatif dan ini positif, sehingga yang terakhir adalah 0 dan 45, sehingga intervalnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 45 atau 225 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Lanjut ke pembahasan soal kedua. Diketahui fx sama dengan min 3 sin X plus 25. Turunan pertamanya adalah min 3 cos X plus 25. Lalu turunan keduanya adalah 3 sin X plus 25. Lalu karena yang ditanyakan cekung ke atas, maka kita menggunakan syarat kecekungan F double aksen X lebih besar 0, sehingga 3 sin X plus 25 lebih besar 0. Karena untuk mempermudah, kita sederhanakan saja, dibagi dengan 3, sehingga hasilnya sin X plus 25 lebih besar 0. Karena nilainya 0, maka kita pakai sin 0 dan sin 180. Lalu kita cari pembuat nolnya. Sin X plus 25 sama dengan sin 0 derajat. X plus 25 sama dengan 0 ditambah K dikali 360 derajat. Lalu X sama dengan 25 kita pindah ruas menjadi min 25 ditambah K dikali 360. Kita misalkan K adalah 0, sehingga X sama dengan min 25 ditambah 0 dikali 360. Maka nilainya adalah min 25 dikali 0 adalah min 25. Lalu kita misalkan K adalah 1, maka X sama dengan min 25 ditambah 1 dikali 360. Maka X sama dengan min 25 ditambah 360 sama dengan 155. Setelah mencari sin 0, kita juga harus mencari sin X plus 25 sama dengan sin 180. X ditambah 25 sama dengan 180 ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 180 dikurangi 25 karena pindah ruas, ditambah K dikali 360. X sama dengan 155 ditambah K dikali 360. Misal K adalah 0 sama dengan X 155 ditambah 0 dikali 360, maka hasilnya adalah 335. Nah, untuk mencari intervalnya kita harus menggunakan
uji tanda. Dalam uji tanda, dalam angka kecil kita taruh di sebelah kiri, yaitu kita misalkan 0, lalu angka berikutnya adalah 155, lalu 335, dan terakhir adalah 360 derajat. Dan untuk menentukan tandanya, kita lihat persamaan pertama, yakni X plus 25. Kita misalkan X adalah 0, sehingga 0 ditambah 25 adalah 25. Karena sin 25 berada di kuadran 1, maka tanda 0 dan 125 adalah positif. Lalu ini negatif dan ini positif. Karena di sini tertera lebih besar 0, maka yang diarsir adalah yang bertanda positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 155 atau 335 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat.